Yo, selamat malam sobat kau, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite tangkap Om Ray. Dan kita kembali lagi ke WKWK Kebun Agustusan. Sumpah Bang Ray, iya gue ngerasain. Dan gue sebenernya ngerasain tadi. Jadi pas banget waktu gempa, ibu gue lagi duduk, gue lagi joget. Gue kayak gini deh. Terus tiba-tiba kata ibu negara ada gempa. Lah, emang iya, gak kerasa orang gue lagi joget. Gue cek Twitter ternyata beneran gempa, buset serem banget. Gempa ya di Bekasi katanya, 4,9 magnitude. Jadi ini adalah rentetan gempa dari beberapa gempa-gempa yang emang satu jalur sama sesar Lembang. Jadi hati-hati ya kalau misalnya pada akhirnya nih gempa mungkin gitu ya. Ya nojol-nojak semoga enggak gitu, enggak besar tiba-tiba gitu ya. Bakalan terjadi lagi. Oke. The gempa Megatrust is real guys. Ini udah di-spoilerin sama ahli-ahli gempa Indonesia dan juga BMKG gitu ya. Tapi gue gak tahu apakah alokasi mitigasi anggaran kita itu benar-benar cukup untuk mengcover ketika memang ada bencana yang seperti itu. Gimana yang di Bekasi udah pada ngerasa aman? Udah pada steady lagi? Gue yakin itu anjir, itu pasti kalau misalnya di pusat gempanya bakalan kerasa banget sih harusnya. Tapi gimana yang Bekasi aman? Yang Bekasi? Ada yang tinggal di Bekasi? Om lihat teaser Genshin. Hah? Teaser Genshin? Teaser apaan? Hah? Teaser Genshin? Emang ada? Teaser Genshin? Ah? A Lantern in the Night. Anjay. Ini... Enggak, gue kayaknya gak akan buat reactionnya gitu ya. Karena udah terlalu banyak gue nge-reaction video Genshin. Tapi untuk live streaming gas. Oke, kita bakal lihat. Thus did I foresee waves crashing on the shore. The night sky devoured by Anjir keren deathless banget. silence. Wow. Oh, Not Cry. Sumpah ya, Not Cry kayak game beda anjir. Tapi aset gamenya tetap kelihatan sih ini Genshin. Wow. What, musuh kita pala buntung coy. What? Flame. Let's go. Anjay. Buset, dia aura farming coy. Lend a hand. Aduh. Oke. Lunar belum ya? The night cometh. Gila keren banget ini karakter. Benar-benar menjual banget coy. Buset. This is no place to linger on a foggy night. Allow me to escort you out. Ah ini mah. Ini mah Nyai Eci siapa lagi tuh? Mbak Nia. Ngeliat teaser ini terus ngeliat film langsung Husbando. Cek voice actor Jepang Om Gojo. Oh ya? Tapi ini juga udah oke sih. Menjual bener. Enggak buat gue bahkan yang emang pemain laki gitu ya. Terasa sekali kalau misalnya dia aura farming. Anyway, apakah Bogor kerasa tadi gempanya? Kerasa men. Kerasa. Di Bekasi gimana di Bekasi? Oh ya, Andri gimana tuh Andri? Langsung live dia kayaknya harusnya. Bukan om kok sampai Senin. Iya, jadi buat lo semua nggak tahu gue kemana sampai hari Senin nanti. Gue udah sempat kasih tahu gitu ya di live streaming yang sebelumnya. Kalau misalkan besok 100 harian kakek gue meninggal di Pangandaran ya. Gue tinggal di Bogor by the way, jadi gue harus ke Pangandaran tuh harus ngambil jarak buat benar-benar pergi ke sana gitu. Jadi nggak bisa sehari bolak-balik gitu, tapi pergi ke sana, nginep dulu, terus itu balik. Kira-kira tuh nyampe hari Minggu, sebenarnya Minggu malam gue nyampe. Dan kalau nggak salah gitu ya, ada live streaming spesial juga gitu. Ada lomba 17 Agustusan dari anak-anak Minecraft yang kebetulan gue juga diajakin gitu. Kita bakal live streaming kalau nggak salah di Bagascraft. Dia buat acara 17 Agustusan, jadi sebisa mungkin Minggu malam gue tetap live. Gue mungkin bakal live gitu ya, tapi kalau misalnya gue capek gue kayaknya nggak live.
Dan ya gue minta doanya semoga lancar dan semoga dalam perjalanan gak ada kendala atau apapun gitu ya. Sehat-sehat semua juga. Semoga ketika gue lagi off live streaming, lu semua tetap bisa menemukan tempat hiburan yang bisa melepaskan penat gitu. Asik. Semoga internet juga baik-baik saja gitu. Soalnya kalau misalnya gue throwback ke belakang tiap kali gue AFK away from keyboard, tiba-tiba ada aja gitu kejadian-kejadian yang unexpected. Semoga sama-sama tujuan. Thank you Om Surip, thank you Om Harsi, thank you Om Bar, Ivarovika juga ya. Semoga harinya baik-baik saja tanpa kehadiran gue. Anjay. Bekasi kerasa banget bang. Pusatnya mau di Bekasi dog. Gue gak berasa om, gue di Makassar. You don't say dog. Gue cowok tapi pull dia. Gue bukan jobok ya. Santai coy. Lu nge-pull cowok bukan berarti lu jomok. Santai. Pokoknya game song 2025. You're seeing some brand new Silksong gameplay. Silksong? The first extended look since the last trailer in Wait. 2022. Wih, And starting oke nih kayaknya nih. You guys here at Ini kayak Jump King ya? play a demo at the Nintendo. Damn. Om Dama thank you. Tenang om, selama om pergi tetap WNI kok. Ya, jadi besok karena berhubung hari Kamis, gue bakal upload RTE spesial Gunung Pangrango TikTok untuk Seven Summit. Jam 5 sore, jangan lupa nonton, jangan lupa tag gue di Instagram, oke? Karena gue pasti bakal nge-repost. Terus habis itu malamnya kita ngopi ya. Terus nanti ada 2 part ya, part 1 part 2. Part 1-nya minggu ini, part 2-nya minggu depan. Bismillah, semoga terhibur. Lu nggak cari cowok bukan lu jomok tapi nyari meta karakter coy. Yoi, nyari meta. Bilangnya nyari meta. Om Bekasi gempa ya? Iya deh, tadi kan kita ngomongin itu. Anyway ya, malam hari kita bakal coba buat nyelesain memes di Kebun Agustusan. Karena ini udah makin lama, udah makin jauh dari acara kemerdekaan. Jadi mungkin kalau misalnya kagak diselesain sekarang nggak relate gitu meme-nya. Jadi let's go, kita bakal sama-sama lihat postingan sampah apa yang kalian kirim di Discord Bandar Udara 1. Tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Kita lihat dari Antitus Group. Oh ini udah. Apaan? Kok ada tanda seru? Expired. Oh, oke. Agustusan kebunnya udah gak gue buka lagi ya. Soalnya takut masih banyak yang ngirim. Baik. Oh ini kita udah lihat ya nih. Mantun Studio udah kita lihat beberapa kali ya. Kalau gak salah udah di repost juga kan. Rashid Indonesia. Ini di manga ini ya, Blue Box ya? Ya gak sih? Seinget gue nih kayaknya gue pernah lihat di animenya dah. Yang si Hinanya ditolak kan sama main karakter cowoknya itu. Oke, kita Rashid. Renungan Hari Merdeka, sepucuk surat. Oh! Gue baru aja buat video ngopi gitu ya. Ngasih tau tentang perasaan gue waktu 17 Agustus. Gak siap gue dengan video-video seperti ini. Aduh. Apalagi yang bisa kita lihat dalam rangka peringatan 80 tahun proklamasi kemerdekaan. Ini di mana? Bagus banget, Natuna kah? Kapan rasa sayangku, walaupun aku tidak tahu apakah negeri ini juga menyayangi. Oh, negeri ini masih menyayangi lu, men. Yang gak menyayangi lu itu someone who stand in the top of the nation. Katanya negeri ini sudah 80 tahun merdeka, tapi entah merdeka dari siapa. Kebebasan berpendapat aja seringkali dibungkam. Katanya negeri ini punya kekayaan alam yang melimpah, tapi entah siapa yang menikmatinya. Kita kerap mengorbankan keindahan alam dan tetap tidak makmur. Katanya bangsa ini adalah bangsa yang besar, tapi di luar sana masih banyak orang yang bahkan nggak tahu di mana negara kita berada dan apa kontribusi bangsa dan negara ini terhadap dunia. Katanya negeri ini kaya akan budaya, tapi rasanya kita tidak pernah benar-benar mengenali budaya satu sama lain, kecuali yang bersifat simbolis. Katanya negeri ini punya harga diri, tapi entah harga diri yang murah atau mahal, semuanya diobral ke asing tanpa peduli dampaknya ke masyarakat sendiri. Negeri ini punya potensi,
Tapi entah kenapa ya, potensi tersebut selalu dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, bukan Ini bagus dikembangkan banget, agar coy. Ini menjadi di mana, kehidupan coy? berkelanjutan bagi setiap warga negara. Kita berhak kecewa, kita juga berhak muak. Tapi entah mau sampai kapan kita Ya, udah Yepingnya ini ada di mana? Gue pengen tahu, gue pengen kesana. dikecewakan dan larut dalam kekecewaan. Selama 17 Agustus ya. Walaupun Toba aku ya? juga nggak tahu sih apa yang masih bisa diselamatkan dari negeri ini. Ini Toba kah? Itu di mana? Ada yang tahu nggak? Anjir, bagus banget tempatnya. Men, sumpah gue terdistraksi dengan apa yang dia videoin, men. Sumpah dah, itu bagus banget tempatnya. Ayo. Anjir saja, aku tidak mendalami politik lagi pula. Aku rasa aku tahu nggak usah musim pemerintah, nggak akan ngaruh juga kehidupanmu. Pemerintah karena akan menjadi efek berkembang. Betul. Kalau sekali betul. Sebenarnya mungkin tak terasa nanti, tapi bagaimana dengan nanti? Selain yang membuat negara ini absurd juga karena masyarakatnya. Begitu masyarakat kurang kritis yang terjadi. Betul. Ibarat cobaan bukankah ini karma? Karena itu sadar lebih kritis. Kayak sesimpli kayak meskipun lu sekolah gitu ya, lu mikir kayak oh ini gak akan ngefek ke gue, tiba-tiba orang tua lu kena efeknya. Kerjaannya kena dampak, terus habis itu akhirnya SPP-nya naik gara-gara subsidi buat pendidikannya diganti ke MBG, ya udah. Makan tuh cocot gitu loh. Gue udah bilang itu waktu pilpres, anjir, jangan sampai pilihan lu itu nggak benar-benar ya, nggak benar-benar ada di side lu gitu loh, meskipun kepilih, ya udahlah. Lanjut. Ini anti-toset gop. Gue nggak up ke kebamingguan. Bang Al ngomongin opini film One for All. Mereka pasti udah menduga bahwa kayak rencananya gini ya, kita bikin film sejelek mungkin, secacat mungkin, biar banyak orang yang ngomong, karena film sejelek itu bisa masuk bioskop gitu. Semakin banyak yang ngomong, semakin kayak ada isu yang bisa yang tenggelam gitu anjing, ya kan? Nggak mungkin dong mereka nggak kepikiran kayak gini ya kan? Dan kalau misalkan secara pribadi dari orang pribadi gitu masukin film kayak gini, nggak mungkin dong bisa diterima, ya kan? Kecuali ya dengan permainan-permainan yang awalnya gue pikir seperti itu juga, tapi setelah gue mendengarkan wawancara dengan yang buat film, gue tidak berpikir beliau akan melakukan hal yang seperti itu, dan gue gak berpikir dia bakal melakukan hal yang sama seperti yang kita utarakan bareng-bareng seperti yang diomongin sama Om Al. Gini ya, I respect my nephew, ponakan ya, opini ponakan gue, tapi adanya film Merah Putih One for All itu kayak seakan-akan pembuktian kalau misalkan ya beginilah kondisi negara gitu. Wrong in so many ways, I know. Gue gak peduli apakah tujuan emang bener-bener pengen nimbun topik tertentu kan nanti, tapi gue ngerasa kalau misalnya itu film yang mana sangat amat anomali gitu ya, menggambarkan bagaimana kondisi nation kita gitu loh. Jadi ketika banyak orang yang pada akhirnya ngomongin itu, terus kemudian banyak juga animator yang stand out gitu ya, sampai pada akhirnya mereka buatin remake dan lebih banyak gitu yang lihat. Gue rasa ada sisi positifnya juga gitu loh pada akhirnya. Ilustrator banyak yang pada akhirnya ke-up gitu ya postingannya gara-gara nge-remake poster dan segala macem gitu. Tapi di balik itu semua, gue ngerasa ya, itu film sangat amat menggambarkan bagaimana kita di-treat di negara ini. Tiba-tiba bisa ada di puncak gitu ya, meskipun secara kualitas itu dipertanyakan. Kemudian kita nggak tahu pendanaannya dari mana gitu loh. Terus habis itu kita juga harus bayar untuk menikmati kualitas yang seperti itu ya. Dan yang paling ironinya lagi adalah kita cuma bisa menertawakan, padahal itu jelas-jelas sesuatu yang berpengaruh buat lo. Gitu. Oke, pada akhirnya gue mutusin buat bikin satir ya di awal gue buat reaction. Ayo nonton guys, itu kayak seakan-akan pengen nyentil aja. Orang tuh seberapa ngerti sih kalau misalnya di film itu problematik gitu loh.
Lu sadar gak sih betapa fuck up-nya itu film sampai dalam tahap dimana banyak banget kemungkinannya ini mungkin sengaja gitu dibuat jelek banget, terus habis bisa masuk bioskop, terus habis itu banyak topik yang hilang gitu ya. Bisa aja itu berpotensi kayak tiba-tiba animator Indonesia udah bagus-bagus gitu ya, dipandang secara wah tiba-tiba turun drastis lagi. Wow, fuck up banget. Tapi gua rasa udah cukup sih kita ngomongin itu film. Udah gak usah yang terlalu di milking terus. Kok bisa ada yang beli kecuali emang dibayarin sama mereka ya, gue nggak tahu gitu. Tapi kemarin tuh banyak yang maksa gue buat beli, terus minta ngurangin milestone nya. Kan standar gue udah jelas gitu ya, 5 juta gak akan gue kurangin, soalnya gue yakin gak akan ada yang donate dengan harga segitu ya. Kecuali ya film Barbie gitu ya, Barbie gue yakin pasti banyak yang nonton, pada akhirnya banyak yang minta gue gitu. Tapi kalau misalnya itu gue yakin gak ada yang mau juga, karena gue tahu kapasitas dari penonton gue. Ngapain maksa gue buat nonton hal yang kayak gitu, dan ternyata benar. Jadi emang oh iya, bentar lagi Panji Tengkorak udah mau rilis ya, tanggal 26 Agustus. Jangan lupa buat nonton. Damage control damage-nya tuh udah kena banget itu. Reputasinya gara-gara One for All. Itu berhenti dengan jangan lanjut bahas One for All ya. Terus ada isu lagi katanya bakal ada sequel ya gara-gara tiket penjualannya 1.500 orang, bro. Aneh nggak? Aneh lah. Film-film itu biasanya ya punya penayangan kurang dari 100.000 tuh udah dikira flop anjir. Ini tiba-tiba dengan angka yang kecil mampus gitu tetap pada pengen ngebuat sequel gitu ya. Pendanaannya dari mana? Adalah segala macam gitu. Dan tapi opini Al juga valid kok. buktinya berhasil. Kayak kita tuh udah masuk ke dalam strateginya gitu. Kenapa? Karena banyak banget yang nge-review, banyak banget yang ngomongin di internet, banyak banget, pokoknya semua orang jadi bikin meme segala macem, jadi rame, ya kan? Itu. Dan kita bener-bener kena gitu. Orang-orang yang ngomongin itu pada kena, masuk di situ. Iya. Semua kena men, termasuk Al di video ini. Ada satu video animator juga marah-marah gitu ngebahas tentang ini. Dia juga kena secara tidak sadar. Jadi emang paling bagus tuh bener-bener kayak ngelantur tuh. Gue suka sikap yang ngelantur tuh. Ngelantur bener-bener gak ngebahas itu sama sekali. Gokil. Stand yang sangat amat mantap. Kayak ketika reviewer film bahkan Cineclip itu ngebahas film ini ya. Dia justru yang bisa dibilang pedes banget kritikannya, malah nggak gubris sama sekali. Itu keren tuh menurut gue dia. Iya. Tapi memang sampah sih, udah nggak usah dibahas lagi sih. Zikri ya Pan ya? Udah ngetik dibilang berjuang. Damn. Itu nggak yang underrated waktu Indonesia tuh merdeka siapa? Kaum muda anjir. Gue gak pernah capek-capek buat ngomong kalau misalkan kaum muda yang bahkan nyulik Pak Soekarno gitu ya, itu punya andil yang sangat amat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Kayak ngelobi tokoh-tokoh besar gitu ya, sampai pada akhirnya di tanggal 17 Agustus harus, gak bisa gitu ya, kita nunggu dapat kemerdekaan giveaway dari Jepang. Harus pokoknya kita berjuang sendiri, dan ternyata berhasil tanggal 17 Agustus. Mereka butuh apresiasi yang setinggi-tingginya juga sih. Kita bahkan gak banyak yang tahu kan siapa aja tokoh mudanya. Happy 80 Independence Day Indonesia. May all the problems you face be resolved soon. Amin. Oke. Lanjut. Nah, nih. Kita punya WRSKTID, para pejuang saat melihat negara. Oh, gue udah liat ini videonya Om Stephen Yong kan? Bertahanlah sebentar lagi, Bu. Kita pasti akan merdeka, Bu. Sepertinya aku tidak akan bertahan lama. Tapi aku percaya, kelak anak cucu kita akan menikmati apa yang telah kita perjuangkan hari ini, Bung.
Jangan berbicara seperti itu, Bung. Kau harus melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa negara kita akan merdeka, Bung. Aku tidak kuat lagi, Bung. Ini hadiah perpisahan terakhirku. Jangan, Bung. Jangan ngomong gitu. Aku berada di mana ini? Sepertinya aku berada di masa depan. Sebenarnya Indonesia sudah merdeka. Pati itu ya. Ini menarik sih. Soalnya katanya ada demo susulan kan tanggal 25, terus habis itu ada beberapa pihak-pihak yang awalnya inisiasi demo di tanggal berapa belas itu tadi? 18 Agustus kemarin malah bilang gak jadi. Ini menarik nih. Ini menarik banget. Pati ngeri banget. Kayak pokoknya apapun yang terjadi di Pati itu merupakan cerminan gitu ya. Apakah kedaulatan beneran ada di tangan rakyat atau kagak? Kejagung sita uang tunai. Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar korupsi data korupsi Bung, aku tahu kau sangat mencintai Ibu Pertiwi. Tapi apakah ini benar masa depan yang kau inginkan? Apakah benar ini adalah buah yang kau harapkan dari semua darah dan keringatku waktu itu, Bung? Seandainya aku bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri, Bung. Apa yang anak cucu bangsa telah perbuat terhadap Ibu Pertiwi yang dulu kita perjuangkan? Apakah kau yang waktu itu akan tetap berjuang sampai darah penghabisan? Anjay. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal demo Pati ya, tujuan mereka udah tercapai sih. Kalau misalkan pajaknya itu nggak jadi dinaikin tuh udah tercapai. Tapi kan yang pada akhirnya jadi lanjut bikin demo karena arogansi dari ucapan bupatinya kan. Kalau misalnya pada akhirnya nggak demo juga gitu tanggal 25, sebenarnya tujuannya udah tercapai. Tapi kan orang-orang ngelihat nih kayak, oh kalau misalnya pada akhirnya nih masyarakat Pati beneran bisa ngejatuhin leadernya gitu ya, berarti itu kayak lampu merah banget buat pemerintah kalau misalkan siapapun bisa juga kena gitu di wilayah yang lain. Tapi kalau misalnya pada akhirnya nggak jadi turun gitu ya, tetap bisa menjabat, ya berarti itu akan menjadi sinyal segar juga, angin segar juga buat orang-orang yang ngejabat, karena basically kayak itu cuman gertakan demo sekali dong, nggak apa-apa gitu. Itu opini dari orang-orang Twitter ya. Sampai dikurungin hukuman kalau misalkan ngaku. Apaan tuh? Nah, apa nih? Dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus di Indonesia Timur sedang mengalami pelemahan jaringan. Oh ya? Jaringan di wilayah Papua Selatan melemah, hanya bisa digunakan browsing terbatas, belum bisa untuk nonton live streaming. Innalillahi. Terkait gangguan kabel laut Telkom yang terjadi pagi ini, innalillahi. Padahal kemarin Starlink udah masuk ya, tapi ya sayang amat gak banyak digunain di sana. Oke, lanjut. Bari. Oh, another day, another bendera One Piece. Newbie Arknik pas doa upacara. Wait, emang iya ya? Emang di upacara ada kalimat ini? Ada doa ini? Apakah ini sudah terencana? Aneh. Jaja. Pantesan kebal ya. dan jarang untuk turun gitu loh. Dem. Saya adek yang ikut lomba, bilangin ke panitia lomba Agustusan ganti jadi pacuan kuda aja. Oguri, let's go. Gue udah tahu referensinya. Sekali lagi merdeka. Bangsa Indonesia ingin merdeka. Walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan keren banget. Sekali lagi merdeka. Bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung Pak Soekarno bentuk mukanya Indonesia banget ya. kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati.
hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Buset, Bapak di sebelah Soekarno aura farming parah ini. Tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Pak Karno OG Merdeka. wibu. Janganlah bermain dengan Iya. kata-kata. Ada alasan kenapa masyarakat sekarang gitu pada wibu ya, karena memang basically ya, presiden pertama kita pun sudah mengakui lu boleh pernah menjajah gitu negara gue, tapi gue bakal mereka desa Gunung Baru di NTT masih tanpa listrik internet ya. Lanjut, masih 31. Nasib budak seks tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, hidup sebatang kara dalam lara di usia senja. Innalillahi. Sedih banget ya. Oh, kucingnya lucu. Ini Bald Blonde. Akui Soekarno punya sebuah impian. Asik. Gila, keren juga deh pakai Jojo style. Masyiro. Nggak lupa makarya penuh fakta ini. Oh, Rongrong. Whoa, you go big guy. Was that true? Whoa, you go big guy. Was that true? Was that true? Was that true? Whoa, you go big guy. Was that true? Was that true? Whoa, you go big guy. Oh, you go big guy. Oh, you go big guy. Was that true? Was that true? What a that true? Oh, you go big guy. Was that true? Was that true? Damn. Was that true? Was that true? What a that true? Oh, you go big guy. Yo, terjadi habuk di negara ini. Sakam presiden. Was that true? Bagian akhir gue masih kagak ngerti soalnya benar. Itu bercanda doang boy. God damn. God damn man. Yang terakhir bukan satir. Regina Asoy jok tahunan saya typing asik. Makoma. Tai dijadiin motekan anjir. Dari Betawi sampai Papua, dari Jawa Kalimantan Sumatera, dari Sulawesi Maluku Nusa Tenggara, kita semua satu bangsa berbeda, tapi satu jiwa. Genggam tangan kita semua, Anjir Bruce Lee anjir. satu untuk merdeka kita Indonesia. Dime. That's good. Putih bidadari semangat membara, satu untuk merdeka kita. Gah, Dayem. Malaysia 31. Satu instansi ketika ada warga yang lapor motornya begal. Damkar ketika ada warga yang tidak nyangkut di para. God damn. Dime. Nih, anti twisted. Dua siswa ini mendapat julukan tampan dan berani karena memakai kostum tikus kantor dalam perlombaan. Gokil. Gokil. Video ini diambil pada tanggal 14 Gokil. Agustus 2025 di SMK NU Ma'arif Kabupaten Kudus. Saat itu, SMK NU Ma'arif sedang mengadakan lomba fashion show pada perayaan HUT RI ke-80. Kedua siswa tersebut berjalan di atas karpet merah mengenakan kostum tikus kantor. Dengan jas hitam, dasi merah, topeng berbentuk tikus, serta membawa tas bertuliskan uang rakyat. Dalam penampilan tersebut, mereka melakukan aksi simbolik, mengambil dan memasukkan uang ke saku jas, bahkan melemparkan sisa uang ke udara menyindir praktik korupsi dan pemborosan oleh oknum penguasa.
biasa. Video ini langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Gimana pendapat kalian? Bang kedip bang. Takut gue ngeliat videonya. Lagi ngomong gak kedip aja serem. Tanggapan gua keren. SMA udah bisa kepikiran satir kayak gitu, keren. Berani banget. Lanjut nanti ya. Gunawan Panggaru selaku Ketua Badan Perfilman Indonesia mengaku berbahaya buat XX1. Ketua WW setuju animasi merah putih One for All batal tayang di bioskop. Ya bagaimana ya? Oh, nih, Mas Shiro. Kemudian blokir web police live buntut menyebar ideologi berbahaya. Damn. Emang beneran diblokir ya? Kok gue masih bisa ngakses? Ras menuju hari kemerdekaan. Nalar Institute Infografi Jepang menyerah kepada sekutu. Menarik. Keputusan Jepang untuk menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Sekutu yang terdiri dari AS, Tiongkok, dan Inggris menyusun deklarasi Potsdam yang isinya menekan Jepang untuk menyerahkan kekuasaannya dan menghentikan Perang Pasifik. Namun Perdana Menteri Jepang enggan memberikan komentar atas ultimatum tersebut sehingga sekutu menganggap Jepang masih ingin terlibat dalam Perang Pasifik. Atas respon tersebut, sekutu bergerak menekan Jepang dengan melakukan serangan terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Serangan tersebut yang disertai blokade laut membuat posisi Jepang semakin terhimpit hingga akhirnya menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada 14 Agustus. Ini juga menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan hingga para tokoh proklamasi berkumpul untuk merebut momentum kemerdekaan. Anjay, ya. Kayak gue inget banget waktu momen-momen film Oppenheimer itu rilis ya, banyak banget yang mengecam karena kembali lagi mengingatkan orang-orang pada Perang Dunia Kedua. Apalagi banyak banget yang meninggal kan waktu dilepasin bom atom buatan Oppenheimer itu. Tapi lu kalau misalnya sebagai rakyat Indonesia ya, Oppenheimer udah kayak penyelamat anjir sebenarnya. Karena basically itu kayak dikasih culture shock yang ngebuat Jepang langsung wah, seperti akan lebih baik aku menjadi Weibo. Langsung berubah ya. Jadi cosplayer. Mereka rusak adalah perempuan-perempuan bangsaku, termasuk suku Minangkabau yang terkenal taat beragama, ujar Soekarno seperti ditulisin di Adam. Soekarno harus mencari jalan keluar masalah seks ini. Dia pun berdiskusi dengan tokoh. Oh, apakah itu sejarah yang tidak ada di buku paket? Menarik. Kirim full media share please. Dengan Kokura yang aslinya Nagasaki yang jadi bom, jadi kebom gara-gara Kokura lagi kabut asap dan kok gitu. Apa nih? Editor montage Valorant udah gabut jir. Nemu aja ya video kayak gitu, ya ampun. Natalia, mengapa popularitas Pramuka makin menurun? Lu tau gak apa alasan pada akhir kenapa orang-orang langsung pada mager buat ikut Pramuka? Karena kemarin gitu momen dimana International Scout ya tiba-tiba pasang PP pelangi. Waktu di momen itu ya, Egi langsung gue ejek-ejek anjir sumpah dah. Anak Pramuka. Dan dia tahu lagi. Jadi tuh Egi tuh ini tau gak, dia bangga banget masuk Pramuka anjir sumpah real. Dia soalnya sampai masuk ke tingkat nasional gitu loh. Tiap RTE ya kan. Apalagi gue sama Egi punya temen namanya Doni, dia ketua Pramuka gitu. Dan waktu momen dimana akhirnya ada kejadian bendera pelangi itu di Scout Internasional. Bahkan alumni Pramukanya sendiri pun malu gitu. Itu jawabannya itu coy. Jawaban konkret. Bablon deh. Yeah. Oke, gua nggak. Oh ini blur cap. Oh, I approve this version. Mas Ray, coba mainin game Indo namanya Obsess. Itu ada di mana? Steam kah? Obsess. Game Indo. Wow. Alright. Store. Obsess.
Oh ini Steam. Gas. Jir ini kayak Bang Cilas man, apa jangan-jangan ini saudara Bang Cilas? Itu card, let's go. Oke. Ntar dulu dah. Wishlist dulu, wishlist. Gimana cara wishlist? Nice, nanti kita main ya. Guys, thank you banget man, udah ngasih gue. Untuk tim Merdeka. Kumis, udah makan gorengan belum hari ini bang? MKG Bang melihat anggota DPR yang berjoget setelah gajinya naik menjadi 1 juta per bulan. Bisa aja ya. Bro. Terus gara-gara meme itu orang-orang pada simpati dan milih lagi di Pilpres tahun depan. Anies gak akan menang sih. Percaya sama gue. Meskipun nanti gue pilih ya. Kalau misalkan dia nyalon lagi gitu mungkin. Gue sebisa mungkin kalau gue sendiri ya. Kalau misalnya pada akhirnya lu gak setuju sama apa yang udah dilakuin sama pemerintah yang sekarang. Ya clear choice-nya adalah gak memilih orang-orang di gerbong yang sama. Iya gak sih? Kalau misalnya pada akhirnya banyak banget orang-orang di gerbong yang sama. Pilihlah yang lesser evil. Tapi kalau misalnya melihat fenomena yang tadi, meme yang tadi, di mana orang Indonesia gampang lupa dengan segala macam perbuatan-perbuatan borok. Gak aneh kalau misalnya pada akhirnya bakal tetap menjabat. Oh ini bagaimana? Bendera. Kamu gak apa-apa? Pelan-pelan ya. Siap Baura. Bagaimana ini? Kalaupun gak menang, gue gak bakal milih penjahat. Penjahat? Lu maksudnya konteksnya siapa anjir? Maksudnya Anies penjahat? Ya gue pengen tau Mr. C, coba gue pengen tau. Ya gue pengen tau. Lucu banget anjir. Gue takutnya salah tangkap, gue yang salah tangkap kayaknya. Kalaupun nggak menang, coba. Maksudnya siapa? Oh maksudnya yang bukan itu. Oh. Ya gue kasihan aja sama Pani sumpah dan demi apapun. Kayak masih ada aja gitu loh yang emang melihat dia sebagai tokoh antagonis di negara ini gitu men. Temen gue malah ngatain Anies waktu gue ngejelasin kalau harus milih yang curangnya sedikit. Jangankan gitu. Gue waktu ngobrol sama Dika sama Eci sama anak-anak tongkrongan gue udah kasih tahu, if you're a journalist ya, if you're a content creator who seek the freedom of speech ya, ya. Kalau misalkan lu mengincar kebebasan di internet nih ya, lu nggak usah nge-screening lagi, udah tahu harus pilih siapa sebenarnya. Gue nggak tahu pilihan yang lain kayak gimana, tapi gue tahu beberapa pilihan dari teman-teman gue. Gue cuma tahu Dika doang sih. tapi yang terharunya gue ya, Andika DM gue anjing. Waktu banyak banget rentetan peristiwa tai gitu ya di Indonesia akhirnya. Terus dia ngerasa gak enak sama gue karena gue udah sempet ngasih saran kan. Gue gak nyebutin nama lu harus pilih Anies, kagak gitu. Gue cuma bilang kayak ini bagusnya di mana, lu profesi apa, bagusnya di mana gitu. Kalau misalnya ada teman gue yang nanya bagusnya pilih apa, gue langsung bilang profesi lu apa. Profesi lu TNI ya udah ke Pak Prabowo aja udah gitu. Karena basically bakal
sejahterain kan, karena basicnya militer gitu. Tapi kalau misalnya emang birokrat gitu ya, bisa pilih Pak Ganjar karena dulu dia di DPR juga. Tapi kalau misalnya lu jurnalis, pelajar, guru gitu ya, yang kita udah tahu gitu, ada calon presiden yang backgroundnya sama gitu, dan tetap nggak kepilih, aduh, gue nggak ngerti anjing. Ya basic kayak lu samain dengan profesi lu aja sebelumnya gitu loh. Tapi orang-orang banyak yang fail di pilpres kemarin, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya gue kasih tahu nih, ada tabel tentang kebijakan apa aja, pajaknya kayak gimana dan segala macem gitu loh. Orang pasti bakal nangis tuh karena nggak kepilih tuh yang ngurangin pajak justru. Iya. Yeah. Udah background mobilnya keren. Kalau paslonnya cuma 2, pilih yang gak dikasihanin sih. Coba gue dapet nasihat dari lo, karena jujur, nggak apa-apa Bar, santai. Gue juga pernah goblok kok, nggak usah khawatir. Gue ngomong kayak gini karena gue nggak pengen lu semua salah aja sih, kayak gitu. Dan teman-teman gue ada yang milih yang menang gitu, karena basically dia juga dapat keuntungan dari situ, dan gue nggak mempermasalahkan itu. Ya mungkin either kebantu dari orang tuanya gitu ya, punya koneksi gitu atau apapun itu, gue nggak ngerti. Cuman kalau misalkan dari gue sendiri, ketika gue ngelihat ada teman-teman gue yang profesinya justru menguntungkan ketika Mus Nice menang dan gak kepilih juga, itu baru gue pertanyakan. By the way, lu mau collab sama Pak Ganjar atau Pak Anies bang? Lah, gue terbuka sih untuk Pak Ganjar sama Pak Anies. Soalnya gue lihat mereka orangnya asik gitu loh. Ya lu bayangin Pak Ganjar sampai tetap jadi ketua perbokepan aja, lucu banget. Itu lucu banget anjir. Kayak orang mah bakal marah. Coba kalau misal Pak Prabowo digituin, ngamuk anjir, serius tuh, gue yakin. Tapi Pak Ganjar tuh, aduh, gila loh. Sampai waktu dia, gue ingat banget tuh ada satu video ya, yang waktu dia lagi naik mobil, tiba-tiba ada yang pasang spanduk gitu atau protes gitu ya, apa capres asusila segala macem, diajakin makan mie ayam anjir, abis itu diajakin ngobrol, akhirnya jadi temenan, bodoh banget itu. Kalau bisa Pak Ganjar buka media share, gua tahu apa aja yang bakal di share sama lu pada, tahu gak? Tahu gak? Iya. Maksud gua kayak, ya pertama kalau misalkan ya Pak Ganjar, beberapa visi misinya agak sedikit distopia sih. Kayak misalkan internet gratis semua orang itu gak masuk di akal gitu loh. Tapi gue suka program Satu Keluarga Satu Sarjana dia. Gue suka banget. Kayak jujur pendidikan itu benar-benar batu loncatan untuk orang keluar dari jurang kemiskinan sih. Real. Karena gue pun ngerasain itu. Nah kalau misalkan Pak Anies tuh, gue suka dia kelihatan niat banget visi misinya bener-bener dijabarin udah kayak jurnal. Kayak gue ngebandingin kan 3 visi misi, Pak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies. Yang Pak Anies tuh paling tebel, lo bayangin. Ada capres yang visi misinya paling tebel gitu ya, yang paling niat. Tapi penyampaian waktu di debatnya masih bagus gitu ya. Itu butuh kecerdasan emosional yang tinggi banget coy. Kalau gue itu gue Israel ya. Kalau Pak Anies itu kan ini ya, apa namanya, visi misinya ada semua gitu. Yang di Pak Ganjar ada, terus habis yang di Pak Prabowo ada. Yang ngebuat bagus visinya Pak Anies tuh, dia bener-bener ngeliat bagaimana kondisi real. Kayak gue yang tiba-tiba internet gratis buat semua orang, makan gratis buat semua orang, kagak. Dia visi misinya lebih ngeliat kayak realitanya kayak gimana. Lu tau gak? Jadi sebelum ada makan bergizi gratis, waktu zamannya Pak Anies itu ada makan bergizi gratis juga di Jakarta. Tapi alasan kenapa pada akhirnya kagak diterapin di Indonesia makan bergizi gratisnya, padahal itu program media sebelumnya, karena basically ada yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Berat gitu, kayak yang pertama IKN, yang kedua makanan bergizi. Ya, makanya kayak penyalurannya itu bukan ke satu kota doang bikin IKN, tapi dibikin hampir semua kota berasa kayak Jakarta. Lu pernah dengar gak visi misi Pak Anies yang itu? Itu bagus menurut gua. Terus belum lagi ada tambahan biaya dana desa, ditambahin kan, dari yang awalnya 2M jadi 3M atau berapa gitu. Menurut gue itu visi misi realitas yang oke banget.
Apalagi waktu ngomongin soal perpajakan. Gue inget banget gitu Panis ada visi misi atau ada kebijakan bebas pajak untuk PBB bangunan rumah di bawah 1 miliar. Kayak imagine gitu, kalau misalkan lu belum pernah ngerasain bayar PBB gitu ya, lumayan anjir PBB tuh bisa. Iya nggak sih? Jadi Elah copyright aja dong disaper. membuat videonya. Botak sama dengan Deddy Corbuzier tuh apa maksudnya? Gue hanya ingin membuktikan apakah botak itu sama dengan Om Deddy gitu di video. Nggak ada yang salah. Kan lu bisa membuktikan itu tanpa harus membuat itu menjadi sebuah konten sendiri kan. Kenapa lu harus buat konten itu? Kan repot channel ketiga Om. Gue serat Om. Oh iya betul. Iya, kalau sama Ganjar kasih mana? Lu lihat video gue copyrighted semua. Udah spirit thank you man. Tapi yang ya jadi balik lagi kayak ini kan kita udah nggak apa-apa kan ngomongin soal visi misi soalnya udah menang juga gitu loh. Tapi gue rasa kebijakan yang bebas pajak untuk 1M kurang dari 1M itu bagus. Kalau dihitung-hitung gitu ya, lu bisa hemat 300.000 per tahun. Tergantung wilayah kan, ada PBB yang cuman cuman 100.000, 200.000, 300.000 gitu. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung gitu ya, untuk kelas menang itu bagus banget. Daripada lu langsung dapat serangan fajar gitu yang isinya cuma 100.000, mending lu pilih ke orang di mana pajak itu bakalan berkurang bebannya gitu loh. 300.000 per tahun dikali 5 udah berapa tuh? Udah 1.500.000, lumayan gitu cuy. Ya nggak sih? Di Kebumingguan kemarin belum diupload juga oh ya? Kan karena emang gak gua hapus di channel pertama ini. Emang lo nggak tahu? Dia milih yang menang dan gue milih Mas Anais setiap hari debat. Gak apa-apa, exercise otak daripada iya aja kayak orang dongo gitu, mending ya diskusi gitu biar seenggaknya pada mikir kayak gitu. Ayo Natalia apa nih? Hanya bendera hitam biasa. Gizi media part expert. Ustadz Felix udah semua kecuali ini. Bendera Avengers. Ya udah. Oh ini Makoma. Bro, ini apaan sih? Udahlah. Momentumnya udah gak ada. Aja, gue juga musikannya. Gak relate. Tapi tadi aku masuk kampus, dosen aku bilang kalau dia bayar 3.000 per nilai UAS UTS tiap siswa dan ngelihatnya sedih banget bro. Dia juga gak wow banget hidupnya dan gue di PTN top 10 Oke, aku masuk kampus dosen. Aku bilang kalau dia dibayar 3.000 per nilai UAS UTS. Itu kok gak salah emang ada gaji buat periksa nilai kok gak salah. Kebetulan mertua gue juga dosen ya. Dan gue pernah jadi asisten praktikum. Emang kalau misalkan ketika ujian gitu ya, ada pemeriksa kertas jawaban, emang dibayar. Dosen kan gajinya nggak cuma dari situ, bisa per bulan juga, bisa dapat proyekan juga dan segala macam. Dosen tuh kalau misalkan semakin aktif gitu ya, semakin banyak penelitian, semakin bagus gitu ininya, pendapatan dan juga penghasilannya. Tinggal gimana caranya muter uang. Tapi emang nggak bisa dipungkiri kalau misalkan emang dosennya itu bersih banget gitu ya. Ya pasti bakal hidup ala kadarnya. Di kampus gue pun ya, lu tahu kampus gue yang mana gitu. Ada beberapa dosen yang ya masih sederhana aja gitu-gitu terus gitu. Tapi ada juga dosen gue yang hidupnya udah enak. Iya. Gaji dosen gak setinggi yang dikira katanya, which is emang. Biasanya makanya dosen-dosen senior itu mainnya di ini proyek, di penelitian. Di penelitian dikti gitu. Jadi kalau misalnya ada skripsi yang bagus nih dari mahasiswa pembimbingnya, biasanya langsung diajuin buat jadi penelitian utama. Kayak gitu. Dari situ kan pasti ada anggaran yang masuk. Nah, berarti tinggal diatur kan. Apakah nanti jurnalnya bakal dimasukin ke internasional. Terus habis itu apakah nanti ada perjalanan dinas dan segala macam. Nah, bisa di covernya dari situ. Kayak gitu bro, anjay. Kalau tau Bang Re, iya dong. Kan gue dulu asprak.
Kebetulan juga gue alhamdulillah skripsi gue dipilih sama dosen buat dilanjutin tuh. Seneng banget gue. Jadi kemarin tuh waktu gue pengen ngejadiin skripsi gue jurnal internasional, jadi gue nggak harus bayar karena ditalangin sama dosen gue. Nih anjay. IOP Science. Role of Cloud Search and MG on Rainfall Enhancement over Indonesia during East Asian Winter Monsoon. RR Fauji dan dosen gue Pak Hidayat. Mantap. Jadi om mereka apa jadi enggak. Gue udah mengecewakan dosen gue anjir. Gue jujur malu banget kalau ketemu dosen kayak aduh parah banget, pengen banget gue ngelanjutin study tapi gue kabur. Karena basically gue dari keluarga yang sederhana kan, dan gue pengen langsung kerja gitu loh. Kalau misalkan study kan biasanya nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun dulu. Terus ya kerjanya ya ngebantu-bantuin penelitian, asisten gitu. Jadinya nyerah nih. Nyerah dulu gerak bentar aja, gerak. Aduh. Kepikiran gue. Main RL Crab, buset. Gue juga dulu tuh ke saya di PKM ya. Oh PKM apa lagi? PKM uangnya langsung ke lu kan itu, bukan ke dosen dulu. Dari dosen dan guru punya tunjangan yang gampang seperti anggota dewan. Pasti berapa? Ya jelas lah. Pasti. Jadi kayak gini ya. Gue ngelihat fenomena gaji pendidik nih unik banget. Soalnya variatifnya parah gitu loh. Ada yang sejahtera banget. Ada yang kagak sejahtera banget gitu loh. Permasalahannya kan ada di sistem honorer gitu. Kadang ada beberapa sekolah yang emang tenaga pendidiknya kurang. Makanya alih-alih ngebuka lowongan pekerjaan di CPNS gitu ya, yang mana secara beban mungkin bahkan lebih mahal, makanya dibuka program honorer yang dapat gaji ala kadarnya. Dari situ udah problematik menurut gue. Ya karena pengen dapat tenaga pendidik tapi mungkin nggak mau bayar full buat jadi PNS. Makanya ya begitu. Lambat laun orang-orang kayak ya udahlah terima dulu aja ya, yang penting ngajar gitu loh. Tiba-tiba makin lama baru sadar kan kalau misalkan kasih dia. Tadi dulu gerak. Banyak yang mau gue mainin gak? Tapi thank you banget man, love you man. Thank you banget Om Agra, I love you man. Emang mau game apaan? Nanti gue DM Instagram kali ya. Gitu. Masalahnya nggak di pendidikan juga om, perusahaan pun ada. Iya betul. Di perusahaan kan namanya outsourcing ya nggak sih? Kalau misalkan di pendidik namanya honorer. Sama-sama aja. Iya. Yeah. 11-12 sama RL Crab. Tai banget, apaan sih? Ya nanti dulu gerak. Thank you banget. Lu baik banget sama gue, sumpah. Thank you banget man, I love you man. Refantasio di dalam palung. Tapi guru semua sekarang P3KI. Kan alasan sebenarnya kenapa awalnya itu udah diganti sistemnya dari yang PNS jadi P3K karena ya kalau misalkan dihitung-hitung menggunakan tunjangan hari tua itu justru rugi negara. Makanya diganti sama P3K, udah kayak sistem karyawan, langsung dikasih brak uangnya segitu, ya udah nggak ada tanggungan lagi. Kan gitu masalahnya. Ya begitulah cuy. Dunia pendidik. Mongso, tulisan kasih mah. Yamero, Suzuki-Rona. Jangan suo, buyau justru. Berhenti, jangan lanjut. Mongso, tulisan kasih mah. Yamero, Suzuki-Rona. Jangan suo, buyau justru. Berhenti, jangan lanjut. Lucu banget lagi anjir. Rashid, kita memberikan punya WhatsApp.
Kawan-kawan ini hari ini kita mulai ya. Pihak Indonesia ada aku, Hatta, Ahmad Subarjo, Mbah Soediro, Sekretaris Subarjo, Sukarni dan BM Diah. Pihak Jepang bagaimana? Siap, pihak Jepang hadir di sini. Maeda, Shigetada Nishijima, Tomogero Yoshizumi dan Miyoshi. Subarjo, ayo sekarang kita berkumpul di ruang makan rumah Maeda ini. Update posisi. Anjay, silakan. Ini urusan kalian. Aku mundur ke lantai atas dulu ya. Baik, Maeda, kami akan menyusun teksnya. Miyoshi dari tadi diam aja kayak pengawas ujian. Tenang. Aku cuma duduk di sini dengar aja. Paham kok ini bukan urusan yang boleh aku campuri. Kalau begitu aku pamit pulang ya. Anjay, keren juga. Udah lama gue nggak ngeliat chat-chat roleplay kayak gini. Where's kat ide apa nih? Rating merah putih di MDB. Anjir 1/10 gue udah lihat. Lanjut. Itu tadi video apaan? Itu siapa yang gol gitu? Di donate gak? Kalau sukarela mah gak ngerti gua. Influencer aja ngelakuin itu untuk di donate dulu. Dia bisa mencoba kerja mending buat coba survei dulu game apa, gue pengen tahu. Coba Gra. Ini suka tani ya? Keren juga. Ya Maiko apa nih? Maafkan saya Bang Noval, Billy halaman tetangga dan La Junta di Baik Min Place. Tapi saya kontra dengan konten Anda menonton Merah Putih One for All. Biarin gue yang nonton biar kalian gak usah nonton. Biarin gue yang nonton biar kalian gak usah nonton. Ketawa-tawa gue. Di kolom komentar perang lucu banget. Iya Bang Nopal pertama kali dapat komentar kayak gitu kan, gue langsung live chat tuh, komen kayak lah valid Bang omongannya. Tapi kayak aduh emang goblok sih, maksudnya kayak sebenarnya 1-2 nggak mau, tapi maksudnya semua yang bakal ngelakuin anjing. Dan gue tahu itu makanya gue nggak nonton. Bang Nopal kayak bukan ngajak sih jatuhnya, iya ngajak juga sih kemarin, dia bilang kayak Ri nonton, ya lu bahasanya penuh, iya. Terus gue bilang kayak gue enggak Bang. Gue nggak pengen menurunkan milestone gue karena notabene itu problematik banget. Kemudian satir tapi dianggap dugaan sama pihak produksi film animasi jadi jelek, iya. Tapi gue respect sih sama Bang Nopal gitu ya. Maksudnya gara-gara Bang Nopal gue jadi tahu dan gak harus nonton gitu loh. Maksud gue dari setiap video-video yang review film One for All, menurut gue informatif banget yang Bang Nopal. Ya. Gue udah nonton yang Scenic Rip, gue udah nonton yang Halaman Tetangga gue nonton. Terus habis itu Mind Place gue udah nonton. Tapi yang Bang Nopal paling enjoyable gue dari awal buat ngasih tahu apa aja plotnya gitu loh. Dan Bang Nopal menyelamatkan gue untuk gak nonton loh, serius. Gak bisa dimungkiri juga anjir. Ada beberapa konten yang notabene ketika emang nge-review itu beneran orang-orang gak akan nonton. Gue jahat gak om? Berharap nih film gak nyampe 1K penonton. Enggak. Lu bukan gak jahat, lu normal. Yang jelek sama kasta buat gak nonton, iya. What Bang Nopal do menurut gue nih ya, debatable. Oke, bisa diperdebatkan. Tapi kita gak bisa mungkiri juga gitu kalau ada beberapa ada beberapa orang yang pada akhirnya nggak nonton gara-gara video Bang Nopal, termasuk gue. Iya. Gue mah yang aneh justru kayak kreator dari luar YouTube anjir. Iya, Kementerian Kegelapan tuh bahkan nobar gitu sama orang-orang ya, kayak what the hell. Gue kira kita bercanda gitu bilang bakal nonton bareng, ternyata tuh beneran nonton. Karena udah kayak Gojo di sini berasa angin lalu. Ada yang enggak sih? Ada yang kagak sih. Itu bisnis proposal tuh. Itu
works kok. Cancel culture-nya jadi nggak banyak kan yang nonton. Tapi emang di banyak skenario emang nggak kerasa cancel culture-nya. Termasuk hipokrit gak sih Tom? Gimana ya? Bisa dibilang iya. Bisa dibilang iya. Tergantung bagaimana cara penyampaian konten di akhirnya sih. Lo harus ngelihat apakah pada akhirnya ketika selesai nonton masih tetap satir atau beneran langsung serius kalau misalkan bilang jangan sampai lu tonton gitu loh. What Bang Nopal said gitu, gue bukan ngomongnya atas nama temen gitu ya, tapi lu kalau misalnya nonton video Bang Nopal, dia jelas-jelas bilang jangan nonton, oke? Dia ngejelasin plotnya gitu, dan itu berbahaya loh maksud gue. Apa yang dilakukan Bang Nopal tuh maksud gue dia bisa ditandain aja. Kalau misalnya produser filmnya nggak terima loh. Ya gak sih? Tapi ada juga beberapa pihak ya, content creator yang dia nonton tapi review tuh ambigu, kayak tetap ayo dong nonton gitu kan. Kita udah nonton. Nah itu goblok menurut gua. Gua kayak gitu. Maksudnya buat ini tuh kesel dan penasaran ada. Kalau Bus Pro kan pure kesel. Iya. Di lock produser terus. Iya makanya itu loh maksud gua. Jadi kalau dari gua sih ya, untuk Bang Nopal nggak yang salah-salah banget, karena gue termasuk orang yang terpengaruh untuk tidak nonton gara-gara video Bang Nopal. Kalau gue, meskipun emang ada change, kalau misalnya pada akhirnya orang jadi makin penasaran terus bisa nonton. Ya gitu coy. Biasanya gimana ini kebalikannya. Iya. Imagine risk yang diderita gitu ya, yang berpotensi bakalan dikenain sama content creator yang bilang jangan nonton sama sekali. Kayak gitu. Kalau misalnya pada akhirnya dibilangin jangan nonton ya, bukan pakai nada satir, terus lu tetap nonton, yang bego lu gitu loh. Bukan orang yang udah rela-relain nonton gitu. Kenapa Bang Nopal dihujat tapi kayak misalkan Cinecrip kagak, kayak misalkan itu kagak, atas dasar karena emang dari awal konten-kontennya review kayak gitu Bang lah. Apakah semua orang bukannya bisa juga buat konten kayak gitu? Ya gak sih? Review jelek banyak banget, jujur bikin kesel. Kayak review makanan komentarnya enak banget. Nah. Enggak tertarik jadi feature, ngapain bega. Jadi kalau misalnya tinggal tunggu bajakannya sih, orang-orang film-film lain juga bahkan bagus, betul. Cuman ya, nggak salah juga orang ketika marah-marah bilang kalau misalnya jangan sampai ditonton, jangan sampai dibahas lagi. Itu benar, itu benar. Di internet ini banyak banget opini-opini yang bagus banget. Jangan sampai kita rigid cuman ke dalam satu pandangan doang, tapi kita bisa ngelihat dari pandangan-pandangan lain. Kayak I'm with friend, gue temannya Bang Nopal, tapi gue juga ngelihat juga opini-opini yang lain gitu. Jadi gue tipikali orang yang wolos-wolos aja. Kalau misalnya pada akhirnya ya banyak banget fraksi yang bilang jangan ditonton, ada juga beberapa pihak-pihak yang mau nonton untuk tidak ditonton gitu loh. Tapi stand gue tetap sama, lebih baik nggak nonton. Kecuali gitu, lu bisa menembus syarat syarat kondisi keuangannya gitu kalau gua. Soalnya ada juga kan orang-orang yang punya harga idealis gue segitu, dan gua nggak akan ngurangin kemarin. Ya kayak notabene kreator gunung gitu ya, nggak akan ngambil produk-produk yang akan disponsorin dengan afiliasi kalau misalkan perusahaan itu ngerusak lingkungan, tapi ada juga harganya yang bisa diterima gitu sampai pada akhirnya dia mau. Gue kenal kok beberapa content creator gunung yang kayak gitu. Gue nggak pengen nih masuk nge-sponsorin brand ini karena ada isu dia ngerusak lingkungan, tapi kalau misalkan dibayar 75 juta gue mau gitu. Pilih Green Hill, Dying Light atau Metro Exodus. Anjing gue nggak tahu lagi, tiga-tiga bego banget. Nggak tahu gue tiga-tiga, lihat lu nanti dah. Om Ray, di DPR kok sekarang banyak artis ya? Ya karena gampang kali buat dilihat dan terkenal. Jadi orang-orang tuh bakal pilih orang-orang yang terkenal aja. Jangan Green Hill itu gila om, what the hell. Orang-orang yang nonton numpang engagement doang gak sih om? Karena numpang filler. Jelas. Semua konten kreator bakal kayak gitu gak sih? Even
reviewer film favorit lu juga pada akhirnya bakal tetap ngejar momentum kan ketika film itu lagi tayang di bioskop. Semua kan seperti itu kerjaan content creator, apalagi yang emang lagi ngejar tren. Gak cuma one for all doang gitu loh. Ini soal masalah idealis dan juga realistis aja sih kalau menurut gue. Film-film yang ya kayak review film juga pasti dia nggak akan nge-review film yang udah 1 tahun atau 1 bulanan gitu udah rilis. Pasti nyari momentum juga. Ya gak sih? Gas sih kalau mau tantangan nanti sambil kamera review di hutan. Freak coy. Revatazio kayaknya emang udah enggak Om Yazir. Banyak banget game yang harus gue mainin. Revatazio kayaknya katanya lama banget kan itu game. Andika dan yang lain juga banyak yang gak lanjut kan. Kalau dipikir-pikir gedung DPR udah ibarat kayak panggung pertunjukan, kayak isinya ada semua anjir. Ya juga. Ya. Iya ente. Jadi sejelek dan seburuk apapun suatu hal saat itu viral bakal orang-orang ikutin hanya demi engagement. Itu menarik. Gak semua kayak gitu, tapi orang pasti bakalan coba buat mendapatkan kesempatan dan juga manfaat dari situ, meskipun itu jelek sekalipun. Yeah. That's the reality of internet, man. Tergantung stand lo aja kalau kayak gitu. Om Ray, aduh nungguin lama, gue mau lihat Rel nggak nonton Halimauan. Ya udah nonton aja Om Halimauan, berarti Om Rashid maaf ya. Belum kepikiran gue, soalnya banyak banget game nih. Sekiro belum, Persona belum, terus Genshin mau not cry. Gokil. Om Ray, apa bener ya kalau masuk PPR harus masuk melalui anggota partai? Kayaknya bisa independen juga deh. Ya gak sih? Atau perlu partai juga? Lanjut, apa nih? Rashid. Wow, pusing. Saving Ganjar selama living. Kan Anis lagi kena. Lihat gak kayak sekarang itu di Twitter tuh pada bilang gue alhamdulillah milihnya Pak Ganjar karena bla bla segala macem gitu ya. You're not so different, bro. Kalau Pak Ganjar main aja seneng tuh gue gitu ya. Maksud gue kayak ya mau gimana ya, soalnya kan partainya aja sekarang udah mau koalisi gitu loh. Ketika orang-orang bilang untung gue pilih Ganjar dengan status yang kayak gitu, menurut gue dipertanyakan juga gitu loh. Apalagi kemarin kalau misalnya gue lihat gitu ya, gue kurang serak juga sama partainya gitu. Mending nonton teater. Iya dia jadi teateran di JKT. Menurut lu mungkin gak Indonesia punya presiden non muslim? Wah susah Om Gustaf. Let's be real man. Sepait-paitnya non muslim dan kandidat paling bagus untuk sekarang ya Tom Lembong. Untuk wakil. Ya, lu lihat itu Pak Tom Lembong anjir kemarin waktu dia kena kasus yang kita nggak tahu itu kasusnya bener atau enggak gitu loh. Yang ngebela banyak banget dari muslim coy. Ya gak sih? Maksudnya Tom Lembong pun secara sikap gitu ya, terus habis secara tata bicara bener-bener terlihat kalau misalnya dia itu mengerti gitu batasan-batasan dan gak gampang buat nyakitin perasaan orang, dan itu sangat amat disukai sama muslim di Indonesia. Kalau Pak Ahok, nah itu agak sedikit sulit. Meskipun orang-orang banyak yang suka, tapi itu mau dia nanti pada akhirnya collab sama Pak Anies buat nyalon gitu ya, susah juga buat diterima. Cuman gue gak punya pendapat yang valid sih, soalnya gue bukan non muslim kan. Kayak gitu. Kayak gitu. Suara Sigma banget, iya. Intinya gue penasaran nantilah
kedepannya bakal kayak gimana dunia kekuasaan Indonesia. Siapa kira-kira yang berpotensi jadi capres nanti 2029? Oposisinya nggak ada. Kemarin kan Jokowi sama Pak Prabowo. Dan banyak banget orang Twitter bilang ya sama aja, nggak terlalu beda jauh gitu. Saya Pak Prabowo juga katanya bla bla segala macam, Pak Jokowi juga bla bla segala macam gitu. Dan sekarang kalau misalnya pada akhirnya Pak Anies nggak mau gitu ya nyalon lagi, siapa? KDM. Ini kan kader Gerindra, dia nggak mungkin langsung ngelangkain Pak Prabowo kalau misalnya pengen 2 periode gitu loh. Kalau kata gue sih Mas Girman tetap bakal coba buat ini sih, nyari peruntukan entah itu dari wakil gitu ya, atau mungkin jadi presiden ya. Yang patut diperhitungkan tuh ini AHY itu, karena sekarang dia udah jadi menteri ATR. Bagi penikmat game survival apalagi yang hardcore, kalian harus coba game berjudul Green Hell. Dibuat oleh studio Creepy Jal, Green Hell adalah game survival dengan sudut pandang first person yang punya segudang fitur realistis. Di game ini kita akan bermain sebagai seorang penyintas yang terdampar di hutan. Oh anjir, bagus juga tuh. Penasaran gua. KDM nunggu situ ke depan gimana ya. Gua rasa KDM tuh kalau misalnya pengen jadi presiden dia nyalon ke Jakarta dulu sih. Kalau gua. Siapa coba yang tiba-tiba langsung jadi presiden? Tinggal lihat siapa aja nih, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat. Kayak gitu. Pak Pramono Agung, Jakarta. Gua rasa dia nggak langsung ke kursi presiden sih. Katanya bakal dia modal di Gerindra. Oh nggak tahu gua. Om Deddy. Bukannya Menko. Oh ya Menko maksud gua. Menko bidang ATR juga kan, tapi kalau tiba-tiba KDM di Jakarta bisa menang Kom. Nggak tahu gua. Nggak tahu. Masanya gini. Pak RK aja kalah kemarin. Pak RK aja kalah. Karena Jumawa juga kan banyak koalisi, tapi lawannya supporter bola jelas. KDM pun mungkin bakal punya situasi yang sama gitu loh. Om, gue kok ngerasa nggak tahu ya harus bersiap ketika ada pemimpin yang kita nilai bagus, tapi begitu masuk sistem jadi kelihatan kurang atau jelek. Apa kritik aja juga cukup Om? Lo ngomongin siapa nih? Mahfud kan? Kita berharap banget sama Pak Mahfud aja, let's be real man. Tapi waktu kemarin ngejabat jadi menteri apa gitu, jadi performanya agak sedikit kurang gitu loh. Apalagi kejadian Kanjuruhan kan, yang banyak banget korban. Itu sedih banget sih menurut gue. Anyone Om asli. Berarti ya emang harus dirubah dari kepalanya kalau kayak gitu. Kayak kalau misalnya lu berharap, oh gue bakal masuk ke sistem biar gue bisa memperbaiki, dan lu mulai dari bawah, ya lu bakal disetir. Dan Egy udah bilang itu ke gue. Egy cerita ke gue itu tentang ngerubah sistem dari awal gitu. Pada akhirnya lu bakal tersandra juga dengan apapun itu. Apalagi kalau misalnya cuma kerocok, gampang banget diperkasusin, dipermasalahin. Bang, menurut lo keadaan kita yang emang lebih fuck up dari tahun ke tahun sebelumnya, atau kita ngerasa fuck up karena saking banyak dan cepatnya nerima informasi negatif yang berada di internet plus real life? Itu menarik banget, karena dulu itu emang internet gak secepat ini kan. Cuman tetap aja ada bapak-bapak yang emang concern sama permasalahan ini meskipun gak ada internet. Sekarang internet udah gampang banget menyebarkan informasi gitu ya. Bahkan kalau misalnya kata salah satu tokoh di Orb, anime Orb, sangat berbahaya ketika semua orang bisa menulis. Karena ketika semua orang bisa menulis, informasi itu nggak akan semuanya faktual dan nggak akan semuanya benar. Dan itu terjadi sekarang. Menurut pandangan pribadi gue ya, itu adalah kombinasi dari ya emang situasinya kayak gini, plus internet sekarang udah bisa ngebawa beritanya kemana-mana. Ya Mbak Denny namanya. Maaf, gue lupa. Bang, nanti ada beberapa calon presiden, dulu nggak tahu gue. Out of nowhere Pak Luhut nyawa jadi presiden. Enggak. Dia nggak akan jadi presiden menurut gue. Kenapa? Karena gue rasa Pak Luhut termasuk orang yang suka menjadi sosok yang ada di belakang. Kalau gue. Dan itu justru ngeri loh. Kayak
apa namanya, sengaja untuk berada di balik layar gitu ya. Terus habis itu memilih orang yang notabene bakal terlihat seperti punya kekuasaan, padahal sebenarnya yang punya kekuasaan anjay. Nah itu. Bang, benerkah katanya ada demo besar? Nggak tahu gua soal demo-demo kayak gitu. Gue bukan aktivis coy, gue cuman yepers doang. Gue cuman ngelihat dari berita-berita doang kalau gue. Sesimpel itu. One man in the shadow ya. Itu lebih ngeri anjing. Video masih banyak nih anjir memes. Tapi kayaknya gue gak akan lama-lama nih. Udah selesai kayaknya kebun memes. Kebun Agustusan kita lanjut lagi nanti kalau gitu ya. Kita habisin nanti waktu gue balik dari Pangandaran. Banyak banget lo ngirimnya. Buset tanggal 17 gokil. Dan semuanya berhenti jangan lanjut lagi. Kayaknya nih ya. Kayaknya kita bakal nyesain kebun Agustusan nih. Satu stream. Setelah gue balik. Habisnya nanti pas datang aja ngap ya. Thank you banget Om Rashid. Andai kata Pak Gan ya mungkin nggak tahu Dam. Tokohnya banyak Dam. Dan bukan Palut. Dan bukan Palut, maksudnya kayak belum tentu juga Palut gitu yang ada di situ. Yang emang menyebabkan itu semua gitu loh. You know, positive thinking aja kan. Dari tadi yapping mulu sih. Ya karena kan udah 1 jam. Makanya gue yapping, lu gak sadar ya? Kalau WKWK udah 1 jam gue gak bakal nge-memes anjir. Udah langsung yapping kalau gue. Bang kalau demo tapi orangnya introvert gimana? Kayak gimana ya? Gue bukannya sepuh demo sih, soalnya gue kalau misalkan dilihat track record demo gue gak banyak gue. Cuman sekali doang bahkan, atau 2 kali atau 3 kali gitu. Doain Om besok tes KIP. Semoga lancar. Amin. Hegar semoga rezeki lu ya dapat KIP ya. Soal Dewa gak jadi udah tahu kamu. Ya udah tahu gua. Tadi sempat gua bahas juga. Opik ada update baru. Wow, pengen dong nonton. Pengen dong main. Lancar. Oke lah ya kalau kayak gitu. Sepertinya hanya itu WKWK Kebun Agustusan yang bisa gue sampaikan dan juga bisa gue kasih lihat showcase ya. Thank you buat para mimer dan juga para member Balai Udara yang udah rajin banget ngasih meme-meme Kebun Agustusan dari kemarin. Nanti waktu gue balik baru kita habisin, oke? Thank you Felicia, thank you Firdaus, thank you Om Hegar, thank you Dimas, thank you Mr. Chu, thank you Diandro, thank you Om Hikari, thank you Jason, thank you Om Agra tadi, thank you banget udah mampir. Sorry banget kalau misalnya gue gak lanjutin RP. Sorry RL Crab karena udah gila itu anjing game. Om Ilham, thank you Om Yezer, thank you. Izin live, aing udah add Steam NT. Tunggu. Enggak. Tapi gue nggak bisa. Ini gue bener ya Wagra nih. Nggak bisa langsung gue mainin. Steam lu yang mana by the way? Iya. Oke coy, itu aja deh gue. Terima kasih banyak karena nontonin. Gue minta doanya semoga lancar perjalanan gue. Tadi gue pengen live streaming 3 kali. Tapi mungkin karena emang udah terlalu malam juga dan gue harus berangkat jam 2 pagi gitu ya. Gue gak bisa lama-lama juga. Itu kan yang mueh kan? Yang mueh kan? Steam lu sama gerak.
Ya, semoga lancar ya kalian semua juga ya kerjaannya, istirahatnya, pokoknya sehat-sehat selama gua nggak live stream. Sampai jumpa lagi di hari Minggu malam kalau kayak gitu. Iya. Jangan lupa buka kebun bang. Iya, gue buka. Aman. Oke, kita buka. Ini apaan? Kepikiran besar server tech pernah dibahas mahal. Kepentingan ente kan selalu menebar klip YouTube. Ini pernah waktu pas nunjukin tag server TNM dibuat. Nah pas Ray merasa iri, cek biaya Discord mehong gila. Ya kadang gue iya beda dong AdSense gue sama AdSense Andri TNM. Kalau AdSense gue segede dia sih gas gue tag anjir. Iya, anyway itu aja mungkin gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di RTE besok sore ya. Jangan lupa nonton RTE. Thank you banget. Asik.